Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari jamak ke-8 sampai ke jamak yang ke-9 ini. Harusnya tahu deh, mengapa kita dulu dari jamak ke-8 sekarang menjadi jamak terakhir. Kemudian harusnya tidak sampai kertas deh. Yang dulunya tidak tahu apa-apa, sekarang tahu. Yang dulunya belum, sekarang menjadi pintar. Karena berkat adanya Rasulullah, Allah menurunkan nur kepada kita semuanya untuk mendapatkan syafaatnya. Nah demikian, maka dengan produknya kita cinta kepada Rasulullah, maka banyak-banyaklah membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Allah saja bersolawat kepada Nabi kita. Malaikat juga bersolawat, apalagi kita sebagai manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan kita perbanyak sholawat, semua masalah, semua yang kita hadapi, begitu juga semua apapun kesulitan kita, insyaallah akan dimudahkan dengan sholawat Nabi. Ya. Dengan demikian kita langsung saja menuju ke topik kita, yaitu orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi ASN Kabupaten Pemalang angkatan 89 sampai 93 tahun 2022. Untuk selanjutnya yaitu on the job training, orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah ASN P3K angkatan 89 sampai 96 tahun 2022 yang ditempatkan di SD Negeri 02 Banjar, yaitu hari ini tanggal 7 Desember hari Rabu tahun 2022. Apa itu kepanjangan dari berakhlak? Bapak Ibu dulu mesti sudah tahu ya kepanjangan dari berakhlak. Itu B-nya berorientasi pelayanan, bertujuan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Ayam akuntabel, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegrasi tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Hanya yaitu kompeten, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah-ubah, membantu orang lain dalam belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Hanya yaitu harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membantu lingkungan kerja yang kondusif,
setia kepada NKRI serta pemerintahan yang syah, menjaga nama baik ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan negara. Yaitu adaptif, tetap menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. Yaitu kolaboratif, yaitu bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Disusun oleh kreatif dari unit kerja SDN 02 Bekerja. Bab 1, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, B, maksud dan tujuan, C, waktu dan tempat. Latar belakang dalam Peraturan LAM Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 5 Ayat 2, pengenalan fungsi dan tugas ASN dilakukan hanya 1 kali sepanjang berstatus sebagai P3K. Pelaksanaan pengembangan kompetensi dilakukan paling lama 24 jam pelajaran dalam 1 tahun masa kerja. Berarti untuk P3K melaksanakan laksa itu selama menjadi P3K cuma 1 kali ya? Pak, kedua Pak. Terus untuk perumusan masalah, orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah dimaksudkan untuk membekali peserta tugas dan fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan sehingga nantinya dapat mengimplementasikan core value berakhlak dengan integrity ASN dalam melayani bangsa sebagai transformasi budaya kerja ASN. Waktu dan tempat pelaksanaan P3K itu dilaksanakan dalam 2 agenda. Agenda yang pertama yaitu pada tanggal 28 sampai 30 November tahun 2022 ditempatkan di SDN 02 Asemdoyo, yaitu dengan menggunakan Zoom meeting dengan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Agenda yang kedua yaitu on-the-job training atau OTJ, yaitu dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 7 Desember tahun 2022 di tempat tugasnya ASN P3K masing-masing, yaitu dilaksanakan di SD N2 Bekerja. Bab 2 yaitu nilai dan etika pemerintah Kabupaten Pemalang. 1. Visi dan misi. 2. SOTK pemerintah Kabupaten Pemalang. 3. Manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Misinya untuk Kabupaten Pemalang yaitu terwujudnya Kabupaten Pemalang yang aman, A-nya adil, N-nya makmur, A-nya agamis, N-nya ngangenin. Misinya mewujudkan rasa aman, ketentraman dan ketertiban masyarakat, mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong, mewujudkan keterpaduan pembangunan pedesaan dan perkotaan, mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal, mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan. Itulah misi dari Kabupaten Pemalang. Tantangan kondisi kemiskinan, tingkat pengangguran. Peluang IMP Kabupaten Pemalang meningkat dari 66,32 di tahun 2020 menjadi 66,56 di tahun 2021. Usia harapan hidup meningkat dari 73,40 menjadi 73,53. Rata-rata ramah sekolah meningkat dari 6,46
menjadi 6,45. Pengeluaran per kapita meningkat dari 8,461 ribu menjadi 8,573 ribu. Berarti ada peningkatan dari tahun per tahunnya. SOTK Kabupaten Pemalang, SOP bidang Saspras, yaitu A. Pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana, B. Pendidikan sekolah dasar, C. Pencairan surat perintah perjalanan dinas, D. Pengawasan pembangunan gedung sekolah, E. Tindak lanjut permohonan proposal. SOTK Kabupaten Pemalang, SOP bidang teknik, yaitu bertujuan untuk A. Pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana, B. Pendidikan sekolah dasar, C. Pencairan surat perintah perjalanan dinas, D. Pengawasan pembangunan gedung sekolah, E. Tindak lanjut permohonan proposal. SOTK Kabupaten Pemalang, SOP bidang PAUD Dikmas, yaitu bertujuan untuk berfungsi untuk 1. Penerbitan rekomendasi izin operasional lembaga kursus keterampilan, 2. Penerbitan rekomendasi izin operasional PKBM, 3. Penerbitan surat keterangan kesalahan penulisan ijazah surat tanda belajar kejar paket A, paket B, dan paket C. 4. Penerbitan surat keterangan pengganti ijazah surat tanda belajar kejar paket A, paket B, dan paket C. 5. Pengesahan fotokopi surat keterangan sertifikat piagam dan dokumen kepegawaian, pengesahan fotokopi ijazah surat tanda tangan belajar kejar paket A, paket B, dan paket C. SOTK Kabupaten Pemalang, SOP Subbagian Bina Program, 1. Penyusunan DPA, 2. Penyusunan LAKIP, 3. Penerbitan NUPTK, 4. Penyusunan RENSTA-RA, 5. Penyusunan RENJA, 6. Penyusunan RKA. SOTK Pemerintah Kabupaten Pemalang, SOP bidang Saspras, yaitu antara lain A. Pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana, B. Pendidikan sekolah dasar, C. Pencairan surat perintah perjalanan dinas, D. Pengawasan pembangunan gedung sekolah, E. Tindak lanjut permohonan proposal. Bab 4 yaitu rencana kerja P3. Rencana kerja P3 antara lain yaitu 1. Menyusun rencana pembelajaran, 2. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan, 3. Evaluasi proses dan hasil belajar. Selanjutnya inovasi pembelajaran, proyek profil belajar Pancasila, mengikuti kegiatan KKG, melaksanakan tugas tambahan, mengikuti diklat Merdeka Mengajar. Itulah rencana kerja P3K. Bab 5 penutup dan kesimpulannya. Untuk selanjutnya apabila ada pertanyaan dan umpan baliknya. Pertanyaan dulu atau umpan balik dulu? Pertanyaan dulu. Ya, untuk Pak Pedut. Ya. Halo, terima kasih. Ya, tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, tidak usah ya, sudah kenal semua ya. Baik, saya Muhammad Kewira dari SDN 02 Dumbajar sebagai yang dituakan SDN 02 Dumbajar. Dari serangkaian tadi penjelasan Ibu Yati,
SPDI sebagai guru P3K dalam kegiatan orientasi. Saya di sini tadi mengamati ada sebagai pertanyaan sekaligus mungkin usulan atau saran terkait adanya pengembangan adanya tadi etika, nilai etika bagi pegawai, karyawan atau warga sekolah terutama di sini. Pertanyaannya, program apa yang nantinya pengembangan nilai dan etika bagi pegawai dan karyawan, terutama peserta didik SDN 02 Gedung Banjar yang berdampak pada anak-anak, dampak positif yang bisa kita lakukan di SDN 02 Gedung Banjar ini, tentunya tidak lepas dari visi misi yang ada di sekolah SDN 02 Gedung Banjar maupun visi misi Kabupaten Pemalang. Ya, secara realnya, gambarannya bagaimana pengembangan pegawai dan karyawan SDN 02 Gedung Banjar, terutama yang berdampak positif untuk peserta didik kita. Itu saja mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Ini langsung dijawab apa dulu? Iya, langsung. Terima kasih untuk pertanyaan dan sarannya dari Bapak KS SDN 02 Gedung Banjar. Untuk rencana isi dari pengembangan SDN 02 Gedung Banjar, insya Allah akan saya terapkan, yaitu setiap hari Jumat mengaji murotal untuk kelas tinggi, dan bila perlu setiap pagi itu membaca Asmaul Husna di halaman sekolah masing-masing kalau bisa sebelum masuk pembelajaran di dalam kelas kalau bisa. Itu rencananya. Selanjutnya untuk rencana berikutnya yaitu inginnya sih mempunyai musola sendiri ya, biar untuk kelas tinggi setiap hari Senin sampai kelas 4 bisa sholat berjamaah bareng-bareng. Kalau belum ada ya nanti ikut di masjid sebelah yang terdekat itu. Itu rencana pengembangan dari guru pendidikan agama Islam di SDN 02 Gedung Banjar. Untuk selanjutnya umpan balik ya Pak Muslim, monggo dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hanya untuk memberikan umpan balik ataupun tanggapan bahwasanya tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Miati SPDI sehubungan dengan guru agama Islam, menurut saya sudah bagus, sudah baik. Tinggal kita bisa melaksanakan apa yang sudah diprogramkan beliau, nanti bisa ditindaklanjuti dan kemudian anak-anak bisa menyesuaikan dengan program-program yang sudah disepakati di SD, yang tentunya mensinkronkan dengan visi misi dari Kabupaten Pemalang yang fungsinya untuk meningkatkan kegiatan keagamaan di sekolahan maupun di masyarakat, yang tentunya sinkron juga dengan program-program yang ada di sekolahan. Tadi yang disampaikan oleh Bu Miati SPDI sudah banyak yang dapat kami serap, bahwasanya beliau melaksanakan tugas dari guru P3K, kalau menurut saya sudah bagus. Kemudian bisa dilanjutkan dan diterapkan di SD masing-masing. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tarik dulu. Nah, dorong Nah, Tes. baterainya Pak. Kalau Terus bisa telepon. Terima kasih untuk saran atau tanggapan dari Bapak Musnid SED dari SDN 2 Bojar. Semoga untuk pelaksanaannya dapat dilaksanakan bareng-bareng ya, Bapak-bapak. Ya, dan untuk selanjutnya kiranya sudah ya Pak, saya tutup. Apabila ada kesalahan kata atau uang tinggal laku saya kesehariannya mohon dimaafkan, dan apabila belum benar ya tinggal dicolek ya, terus dikasih nasihat, dikasih saran, itu nggak apa-apa. Kiranya cukup segitu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum